Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas secara mendalam mengenai sistem layanan bank digital di Indonesia. Dengan fokus pada salah satu contohnya yaitu aplikasi Blue by BCA Digital. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang perbankan. Kalau dulu kita harus repot-repot datang ke kantor cabang untuk membuka rekening, setor tunai, atau melakukan transfer, sekarang semua itu bisa dilakukan langsung lewat smartphone hanya dengan beberapa sentuhan jari. Bank digital hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan yang cepat, praktis, efisien, dan bisa diakses kapan saja serta di mana saja. Kehadiran bank digital seperti Blue by BCA Digital ini sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang semakin melek teknologi, serta mendorong terbentuknya cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai, yang sebenarnya sudah menjadi target pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Sekarang mari kita lihat lebih dalam bagaimana Blue by BCA Digital menawarkan sistem layanan perbankan digital. Pertama, dari segi pembukaan rekening. Proses ini bisa dilakukan sepenuhnya secara online tanpa harus datang ke cabang bank. Calon nasabah hanya perlu menyiapkan iktp dan koneksi internet, lalu melakukan verifikasi identitas secara digital, biasanya dengan sistem video call atau foto selfie dengan dokumen. Proses yang dulunya memakan waktu lama, sekarang ini bisa diselesaikan hanya dalam hitungan menit. Aplikasi Blue by BCA Digital ini cukup populer di kalangan generasi muda. Begitu kamu login, tampilan awalnya langsung terasa modern dengan desain yang cerah dan ramah di mata. Ada highlight promo, berita terbaru, bahkan reminder keuangan. Semuanya ditata supaya pengguna merasa lebih dekat dengan layanan bank, tapi tetap praktis. Kalau kita masuk lebih dalam, Blue menawarkan beberapa fitur utama yang menarik. Di sini ada Blue Account, yaitu rekening digital yang biasa dipakai untuk transaksi sehari-hari. Misalnya kayak transfer ke teman, atau bayar belanjaan online, dan terima gaji. Lalu ada Blue Saving, semacam tabungan khusus yang bisa dipisahkan ke dalam beberapa kantong atau yang mereka sebut pockets. Jadi kalau misalnya kalian lagi menabung buat liburan, ini bisa bikin kantong khusus bernama liburan. Sementara dana darurat atau tabungan pendidikan bisa dibuat di kantong lain. Konsep kantong ini membantu anak-anak muda yang sering sekali kesulitan mengatur uang agar lebih disiplin lagi. Selain itu, Blue juga sudah terhubung dengan QRIS, artinya kita bisa langsung bayar di merchant manapun yang mendukung QRIS tanpa perlu bawa uang tunai. Ada juga fitur untuk top up e-wallet, misalnya Shopee Pay, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Praktis banget kan buat traveler. Blue bahkan bekerja sama dengan Garuda Indonesia untuk menghadirkan kartu debit khusus dengan benefit tambahan. Jadi bukan cuman sekedar aplikasi, tapi benar-benar membangun ekosistem perbankan digital yang menyatu dengan gaya hidup. Terdapat fitur Blue Saving yang memungkinkan kita untuk membuat kantong-kantong tabungan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya satu kantong khusus untuk dana liburan, satu lagi untuk pendidikan, dan satunya lagi untuk dana darurat. Sistem kantong ini mempermudah pengguna dalam mengatur dan memisahkan tujuan keuangan mereka. Ada fitur Blue Gather, yaitu tabungan bersama, di mana beberapa orang bisa menabung dalam satu wadah yang sama.
Fitur ini sangat cocok digunakan untuk kebutuhan kolektif seperti arisan, kado, atau biaya jalan-jalan bersama. Selain itu, Blue juga menawarkan produk Blue Deposit, yaitu deposito berjangka dengan minimal 1 juta dan bunga kompetitif hingga 4,5% per tahun. Produk ini memberikan alternatif bagi pengguna yang ingin menyimpan dana dengan jangka waktu tertentu, sekaligus mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Tidak hanya simpanan, Blue juga mulai merambah ke produk portofolio keuangan yang lebih luas. Di dalam aplikasi, kita bisa melihat ada beberapa menu seperti simpanan, investasi, asuransi, dan pinjaman. Nah, menu ini menunjukkan arah pengembangan Blue untuk menjadi lebih dari sekadar aplikasi tabungan digital, melainkan juga menjadi pusat layanan keuangan yang lengkap. Di bagian investasi, Blue menyediakan fitur untuk menghubungkan akun investasi pengguna agar bisa dipantau langsung dari aplikasi. Dengan begitu, pengguna tidak perlu pindah-pindah aplikasi untuk memantau tabungan sekaligus investasinya. Hal ini tentu menambah kenyamanan dan efisiensi bagi mereka yang aktif mengelola portofolio keuangan. Pada bagian asuransi, Blue memberi akses kepada nasabah untuk menjelajahi produk asuransi yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Meskipun dalam screenshot ini terlihat pengguna belum memiliki produk asuransi, fitur ini menunjukkan bahwa Blue ingin memberikan ekosistem keuangan yang lebih lengkap, mulai dari proteksi diri, kesehatan, hingga asuransi perjalanan. Kemudian ada juga bagian pinjaman. Meskipun saat ini belum tersedia penuh, namun terlihat bahwa Blue sedang menyiapkan layanan pinjaman digital. Hal ini tentu sejalan dengan tren perbankan digital lain yang juga mulai menyediakan layanan kredit berbasis aplikasi, sehingga nasabah bisa mendapatkan akses dana cepat tanpa harus melalui proses panjang seperti di bank konvensional. Dari sisi sistem layanan, ada beberapa hal menarik yang bisa dianalisis. Pertama adalah user interface dan user experience. Aplikasi Blue by BCA Digital ini dirancang dengan warna yang cerah dan desain yang ramah sekali untuk anak muda zaman sekarang, terutama generasi milenial dan Gen Z. Tampilan yang sederhana namun informatif membuat pengguna baru tidak merasa bingung. Sementara fitur-fitur yang beragam tetap bisa diakses dengan mudah. Kedua, dari sisi keamanan, sebagai bank digital, Blue harus memastikan keamanan data dan transaksi nasabah. Karena itu, mereka menggunakan autentikasi berlapis, mulai dari PIN, password, hingga biometrik seperti fingerprint atau Face ID. Selain itu, setiap transaksi umumnya dikonfirmasi dengan kode OTP yang dikirimkan ke nomor terdaftar, sehingga mencegah penyalahgunaan akun. Ketiga adalah soal efisiensi. Semua proses mulai dari pembukaan rekening, transfer, hingga pembayaran dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus tatap muka. Bahkan, transaksi bisa dilakukan kapan saja 24 jam penuh, sehingga sangat membantu masyarakat
yang memiliki mobilitas tinggi. Tentunya di balik semua kelebihan itu ada juga beberapa tantangan. Misalnya ketergantungan pada koneksi internet. Jika jaringan sedang tidak stabil, maka layanan bank digital bisa terganggu. Selain itu, sebagian masyarakat Indonesia masih belum terbiasa atau belum sepenuhnya percaya dengan bank digital karena tidak adanya kantor cabang fisik yang bisa mereka datangi. Faktor literasi digital juga berpengaruh karena tidak semua kalangan paham caranya menggunakan aplikasi perbankan dengan aman. Namun, jika dilihat dari manfaatnya, bank digital seperti Blue jelas membawa perubahan positif. Dengan biaya administrasi yang rendah, bunga tabungan yang lebih kompetitif, serta integrasi dengan ekosistem digital lain, Blue by BCA Digital ini sangat cocok untuk generasi muda yang ingin mengatur keuangan dengan lebih modern. Kedepan, kita bisa melihat bank digital semakin berkembang, bukan hanya menawarkan tabungan dan transaksi, tetapi juga layanan investasi, proteksi, hingga pinjaman berbasis data digital. Bahkan tidak menutup kemungkinan Blue akan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi finansial yang lebih personal kepada penggunanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem layanan bank digital di Indonesia, khususnya Blue by BCA Digital, adalah contoh nyata bagaimana teknologi mampu menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah, lebih cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Namun, ada hal penting yang perlu kita sadari. Transformasi ke arah digital ini bukan hanya soal mengikuti tren, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat di Indonesia bisa beradaptasi dengan perubahan gaya hidup yang semakin modern. Kita tidak lagi terbatas pada layanan perbankan konvensional dengan antrean yang panjang atau jam operasional yang terbatas, karena kini semua bisa dilakukan lewat genggaman tangan. Meski begitu, tantangan tetap ada. Literasi digital masyarakat perlu terus ditingkatkan supaya semua orang bisa benar-benar paham cara menggunakan layanan bank digital dengan aman dan efektif. Keamanan data pribadi juga harus jadi perhatian utama baik oleh penyedia layanan maupun penggunanya, karena di era digital data adalah aset yang sangat berharga. Potensi pertumbuhan bank digital di Indonesia masih sangat besar. Dengan jumlah pengguna internet dan smartphone yang terus meningkat, peluang adopsi layanan seperti Blue by BCA Digital akan makin terbuka lebar. Apalagi generasi muda saat ini sudah lebih terbiasa dengan konsep cashless, paperless, dan serba cepat. Menggunakan layanan seperti Blue bukan hanya soal kemudahan transaksi, tapi juga kesempatan untuk belajar mengelola keuangan dengan lebih bijak. Ada fitur-fitur budgeting, tabungan otomatis, bahkan pengingat keuangan yang bisa membantu kita lebih disiplin. Jadi bank digital tidak hanya mempermudah, tapi juga bisa menjadi teman belajar finansial kita. Yang paling penting, sebagai pengguna kita harus bijak. Bijak dalam memilih layanan yang terpercaya, bijak dalam menjaga data pribadi, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan manfaat maksimal tanpa mengorbankan keamanan. Kedepannya, kita mungkin akan melihat lebih banyak inovasi dalam dunia perbankan digital. Bisa jadi ada integrasi dengan layanan e-commerce, investasi, hingga ekosistem keuangan yang lebih luas.
Semua itu tentu akan membawa kita lebih dekat pada era cashless society, di mana uang fisik semakin jarang digunakan dan semua transaksi bisa dilakukan secara digital dengan cepat dan aman. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Semoga penjelasan tadi membantu kalian memahami lebih dalam tentang sistem layanan bank digital di Indonesia, khususnya melalui contoh Blue by BCA Digital.